Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pra acara kita pada peringatan Hari Santri 22 Oktober tahun 2019 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Irma Syarifah dari Muslimat NO Kecamatan Gedangan. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب bi'sal ismul fusuq ba'dal iman.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya penjelasan tentang Hari Santri 22 Oktober tahun 2019 yang akan disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Gedangan, Bapak Dr. Andes Saifullah Al-Ghazi MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolsek yang pada upacara kali ini sebagai Inspektur Upacara beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Camat, Bapak Sekjam beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, dan Ramil beserta anggota pengurus MTCNU, Suriah, Tanfidiyah, dan seluruh para undangan sekalian yang kami hormati, panitia sekalian, serta peserta kami cintai semua. Alhamdulillah di acara upacara ini ada dua agenda, tadi tilawatil Quran, yang kedua penjelasan berkaitan Hari Santri, karena kemarin dari panitia meminta supaya ada poin itu, saya disuruh menjelaskan. Saya jelaskan secara singkat pada peserta upacara dan para undangan sekalian. Pertama, bahwa Hari Santri adalah sebuah hari yang ditetapkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo nomor 22 tahun 2015. Diawali sebagai usulan dari bawah, dari kalangan masyarakat Islam, yang kemudian dari usulan itu kepada Presiden menunjuk Menteri Agama untuk membentuk tim penelusuran sejarah tentang peran santri, para ulama dan umat Islam di dalam keterlibatannya merebut kemerdekaan sekaligus untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Penetapan presiden ini yaitu ditetapkan jatuh pada tanggal 22 Oktober. Penetapan 22 Oktober ini terinspirasi dari fatwa jihad sekaligus deklarasi jihad dari PBNU yang diawali dari fatwa Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkaitan dengan datangnya tentara Inggris dan sekutu yang membonceng Belanda untuk masuk kembali ke Indonesia lewat Surabaya. Dari resolusi jihad inilah maka muncul tergerak dari semua umat Islam di wilayah Jawa Timur ini untuk mempertahankan kemerdekaan dengan mengusir tentara Inggris dan sekutunya yang akan kembali menduduki Indonesia membonceng Belanda itu. Inilah kemudian muncul perang 10 November adalah berasal dari resolusi jihad ini. Dari resolusi jihad ini membuktikan bahwa peran ulama dan santri setelah umat Islam benar-benar nyata dalam rangka untuk merebut kemerdekaan sekaligus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Para hadirin sekalian, yang ketiga terkait pengertian santri. Santri sesuai dengan yang telah dipahami di dalam masyarakat Islam Indonesia, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri, santri ini memiliki dua makna. Satu, santri adalah pelajar pada pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama. Ini yang pengertian yang pertama. Oleh karena itu, pelajar-pelajar yang menempuh pendidikan keagamaan Islam di pesantren, kemudian meluas di madrasah-madrasah diniyah, TPQ, TKQ, majelis-majelis taklim, dan meluas lagi kepada madrasah-madrasah formal. Ini dalam pengertian yang pertama itu.
pengertian santri yang kedua, yang sebagaimana telah kita pahami di tengah masyarakat, yang disebut santri tidak hanya pelajar pada pondok pesantren atau sekolah-sekolah agama saja, tapi siapa saja umat Islam yang memiliki perhatian terhadap agama, melaksanakan ibadah dengan baik, sholat, puasa Ramadan, begitu juga membayar zakat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain, maka ini pun juga disebut sebagai santri. Oleh karena itu, terminologi santri tidak murni dimiliki hanya pelajar pada pondok pesantren saja, karena santri memiliki dua makna tersebut. Mudah-mudahan dari penjelasan saya ini dapat dipahami oleh semua pihak dan tidak menimbulkan kerikuan dari pihak-pihak yang mungkin belum memahaminya. Siapa yang boleh memperingati? Memang pada tahap awal diperingati, diprakarsai, dimotori banyak oleh kalangan santri yang tahap pertama tadi. Tapi ini juga sudah meluas sekarang pada santri-santri yang di luar pondok pesantren atau madrasah-madrasah diniyah, termasuk santri-santri yang di sekolah-sekolah umum dan sebagainya sudah banyak terlibat. Ini penjelasan kami. Karena itu santri ini, hari santri ini adalah hari besar nasional, bukan hari besar daripada ormas tertentu. Boleh ormas yang lain juga ikut memperingatinya di dalam rangka untuk mengingat sejarah perjuangan bangsa kita. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan kepada hadirin semua. Mudah-mudahan bisa menjadikan penambahan pemahaman kita terhadap hari santri. Dan hari ini tidak ada indikasi apapun secara politis atau apapun. Murni kita adalah dalam rangka memperingati hari bersejarah kita, perjuangan bangsa kita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Persiapan untuk acara inti, yakni upacara peringatan Hari Santri Nasional 2019. Semua pasukan siap, gerak. Waktu sepenuhnya diberikan kepada pembawa acara. Upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019 dengan tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia, Selasa 22 Oktober 2019, Kecamatan Gedangan. Segera dimulai. Pejabat-pejabat upacara, pengibar bendera, siswa-siswi MTS Mambaul Ulum Gedangan, pemimpin upacara Sujiono SPD, guru MTS Mambaul Ulum Gedangan, pemimpin pasukan siswa SMA PGRI Gedangan, pembina upacara AKP Catut Kapolsek Gedangan. Pembawa acara 1. Muhammad Reza Nanda Pratama, Guru MI Nusantara Gedangan. 2. Yulia Firnanda, Santriwati, Pondok Pesantren Nusantara Gedangan. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Taufik Hidayat SPDI, pengurus MWC NU Gedangan. Pembaca ikrar santri siswi MTS Miftahul Ulum Sidodadi. Ajudan upacara Ahmadi SPD, anggota Bansar Sidorejo. Pembawa teks Pancasila Muhammad Qayyum SPD, Kepala MTS Al-Hikmah Sidorejo. Paduan suara siswa-siswi SMP Al-Mubarak Segaran. Satuan Korsik Duta Pesona Nada MTS Mambaul Ulum Gedangan. Pembaca doa Ustadz Ahmad Hariri Usman SPDI, Ketua Suriah NU Gedangan. Pembaca resolusi jihad Dr. Andes Saifullah Al-Wazi MSI, Ketua KUA Kecamatan Gedangan. Persiapan oleh masing-masing pasukan.
Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Laporan kepada pemimpin upacara. Laporan kalian saya terima. Balik ke samping barisan masing-masing. Jalan! Istirahat di depan. Terus. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Kabar, upacara peringatan Hari Santri ke-5 Selasa 22 Oktober 2019 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibar
Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri.
Lanjutkan. Hadirin dimohon duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan dan yang mendahului kita, berdoa mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ambil kita baca Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai santri NKRI, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri NKRI, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, UUD 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri NKRI, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri NKRI, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai santri NKRI, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan naskah resolusi jihad Nahdlatul Ulama.
Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi jihad fisabilillah diputuskan pada rapat besar wakil-wakil daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya dan dideklarasikan pada tanggal 22 Oktober 1945. Dikukuhkan kembali pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-16 di Purwokerto pada tanggal 26 sampai 29 Maret 1946. Mendengar keterangan-keterangan tentang suasana genting yang meliputi Indonesia sekarang disebabkan datangnya kembali kaum penjajah dengan dibantu oleh kaki tangannya yang menyelundupkan ke dalam masyarakat Indonesia. Mengingat A. Bahwa Indonesia adalah negeri Islam. B. Bahwa umat Islam di masa lalu telah cukup menderita kejahatan dan kezaliman kaum penjajah. Menimbang A. Bahwa mereka, kaum penjajah, telah menjalankan kekejaman, kejahatan, dan kezaliman di beberapa daerah daripada Indonesia. B. Bahwa mereka telah menjalankan mobilisasi pengerahan tenaga peperangan umum guna memperkosa kedaulatan Republik Indonesia. Berpendapat bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan jalan pembicaraan saja. Memutuskan 1. Berperang menolak dan melawan penjajahan itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi orang yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. 2. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkungan tadi, kewajiban itu jadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan oleh sebagian saja. 3. Apabila kekuatan dalam nomor 1 belum dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 km wajib berperang untuk membantu nomor 1 sehingga musuh kalah. 4. Kaki tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat dan harus dibinasakan menurut hukum Islam, sabda hadis riwayat Muslim. Resolusi ini disampaikan kepada 1. Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia dengan perantara delegasi muktamar. 2. Panglima Tertinggi Tentara Republik Indonesia. 3. Majelis Tentara Hizbullah. 4. Majelis Tentara Sabilillah. 5. Rakyat umum. Amanat pembina upacara peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat istirahat teman. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat dan juga Ketua Mewakili dan Bapak Dan Rambil dan Ustadz maupun Kiai, dan tidak lupa
para santri yang mengikuti upacara, saya akan membacakan maklumat dari Menteri Agama. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Santri 2019 tanggal 22 Oktober 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2019, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rahmat, berkat dan perlindungannya senantiasa menyertai kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sejak Hari Santri ditetapkan pada tahun 2015, kita selalu menyelenggarakan peringatan setiap tahunnya dengan tema yang berbeda. Secara berurutan, pada tahun 2016 mengusung tema Dari Pesantren untuk Indonesia. Tahun 2017 Wajah Pesantren, Wajah Indonesia. Dan tahun 2018 bersama Santri, Damailah Negeri. Meneruskan tema tahun 2018, peringatan Hari Santri 2019 mengusung tema Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Isu perdamaian diangkat berdasarkan fakta bahwa sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Sebagai laboratorium perdamaian, pesantren merupakan tempat menyemai ajaran Islam rahmatan lillahil alamin. Islam ramah dan moderat dalam beragama. Sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat yang plural dan multikultural. Dengan cara seperti inilah, keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Semangat ajaran inilah yang dapat menginspirasi santri untuk berkontribusi merawat perdamaian dunia. Saudara-saudara yang berbahagia, setidaknya ada 9 alasan dasar mengapa pesantren layak disebut sebagai laboratorium perdamaian. Yang pertama, kesadaran harmoni beragama dan berbangsa. Perlawanan kultural di masa penjajahan, perebutan kemerdekaan, pembentukan dasar negara, tercetusnya resolusi jihad 1945, hingga melawan pemberontakan PKI misalnya, tidak lepas dari peran kalangan pesantren. Sampai hari ini pun komitmen santri sebagai generasi pecinta tanah air tidak kunjung pudar, sebab mereka masih berpegang teguh pada kaidah hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagai sebagian dari iman. Kedua, metode mengaji dan mengkaji. Selain mendapatkan bimbingan, teladan, dan transfer ilmu langsung dari kiai, di pesantren diterapkan juga keterbukaan kajian yang bersumber dari berbagai kitab. Bahkan sampai kajian lintas mazhab. Tatkala muncul masalah hukum, para santri menggunakan metode
Bahsul Masail untuk mencari kekuatan hukum dengan cara meneliti dan mendiskusikan secara ilmiah sebelum menjadi keputusan hukum. Melalui ini para santri dididik untuk belajar menerima perbedaan, namun tetap bersandar pada sumber hukum yang otentik. Ketiga, para santri biasa diajarkan untuk khidmah atau pengabdian. Ini merupakan roh dan prinsip loyalitas santri yang dibingkai dalam paradigma etika agama dan realitas kebutuhan sosial. Keempat, pendidikan kemandirian, kerjasama dan saling membantu di kalangan santri. Lantaran jauh dari keluarga, santri terbiasa hidup mandiri, memupuk solidaritas dan gotong royong sesama para pejuang ilmu. Kelima, gerakan komunitas seperti perdamaian, seperti kesenian dan sastra tumbuh subur di pesantren. Seni dan sastra sangat berpengaruh pada perilaku seseorang, sebab dapat mengekspresikan perilaku yang mengedepankan pesan-pesan keindahan, harmoni, dan kedamaian. Saudara-saudara sekalian, adapun alasan yang keenam adalah lahirnya beragam kelompok diskusi dalam skala kecil maupun besar untuk membahas hal-hal remeh sampai yang serius. Dialog kelompok membentuk santri berkarakter terbuka terhadap hal-hal berbeda dan baru. Yang ketujuh, merawat khasanah kearifan lokal, relasi agama, dan tradisi begitu kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pesantren menjadi ruang yang kondusif untuk menjaga lokalitas di tengah arus zaman yang semakin pragmatis dan materialistis. Kedelapan, prinsip maslahat atau kepentingan umum merupakan pegangan yang sudah tidak bisa ditawar lagi oleh kalangan pesantren. Tidak ada ceritanya orang-orang pesantren meresahkan dan menyesatkan masyarakat. Justru kalangan yang membina masyarakat kebanyakan adalah jebolan pesantren, baik itu soal moral maupun intelektual. Kesembilan, penanaman spiritual tidak hanya soal hukum Islam atau fikih. Yang didalami, banyak pesantren juga melatih para santrinya untuk taqiyatun nafs, yaitu proses pembersihan hati. Ini biasanya dilakukan melalui amalan zikir dan puasa, sehingga akan melahirkan pikiran dan tindakan yang bersih dan benar. Makanya santri jauh dari pemberitaan tentang intoleransi, pemberontakan, apalagi terorisme. Saudara-saudara yang berbahagia, di samping alasan pesantren sebagai laboratorium perdamaian, keterpilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa sejak 2 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020, di mana bargaining position Indonesia dalam menginisiasi dan mendorong proses perdamaian dunia semakin kuat dan nyata, menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa, terutama kalangan santri Indonesia, agar turut berperan aktif dan terdepan mengemban misi dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian dunia internasional. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kita juga patut bersyukur karena dalam peringatan Hari Santri tahun 2019 ini terasa istimewa dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Dengan undang-undang tentang pesantren ini memastikan bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pengabdian masyarakat. Dengan undang-undang ini, negara hadir untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren dengan tetap menjaga kekhasan dan kemandiriannya.
Dengan undang-undang ini pula, tamatan pesantren memiliki hak yang sama dengan tamatan lembaga lainnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat Hari Santri 2019, Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, Holi Setiawan. Demikian sambutan Menteri Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Syubanur Ramadan, lagu Hari Santri dan Syukur. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkat rahmat dan nikmat yang Engkau berikan kepada kami warga masyarakat Gedangan pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2019 bisa berkumpul di lapangan Desa Gedangan dalam acara memperingati Hari Santri Nasional dan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, kami juga berterima kasih kepada pemerintah, khususnya pada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri Nasional sejak tanggal 22 Oktober guna untuk mengenang kembali pada sejarah perjuangan para kiai dan para santri dalam perjuangkan dan pertahankan kemerdekaan negara yang kami cintai dari tangan penjajah. Ya Allah, kami bersyukur karena para santri Indonesia mampu mengemban amanah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang rahmatan lil alamin. Ya Allah, dengan keberadaan santri, jadikanlah Indonesia damai dan berikanlah kekuatan dan kemampuan para santri Indonesia untuk memberikan sumbangsi bagi perdamaian dunia. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, keteguhan iman dan Islam, agar kami senantiasa bisa menjaga dan mengisi nikmat kemerdekaan negara Indonesia ini sesuai dengan harapan dan cita-cita leluhur kami, para pahlawan kami yang telah banyak berkorban untuk negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Zat yang Maha Memberi, berikanlah pada kami bangsa Indonesia yang aman, damai dan sejahtera, bangsa yang memiliki penduduk yang bersatu walaupun kami terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan agama. Selamatkanlah kami dari perpecahan, permusuhan, saling membenci yang hanya berakibat kehancuran bagi negeri kami. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala kehilafan dan dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pendahulu, para pahlawan, para pejuang bangsa yang telah mendahului kami, dan terimalah semua amal kebaikannya di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Zat yang Maha Mendengar, kabulkanlah semua doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai dilaksanakan. Upacara Hari Santri selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, sesuaikan dengan rencana. Jangan. Siap, kejalan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Baik. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan oleh pemimpin upacara.